Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Roma 12 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Roma 12 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah,
Karunia pemberian Allah. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Adam Holz. Mari kita mulai kisah inspiratif. Beberapa dekade yang lalu, saya pernah mengikuti kegiatan retret sebuah kampus. Di sana semua orang membicarakan tentang hasil tes kepribadian mereka. Saya seorang ISTJ, kata seseorang, saya ENFP, kata yang lain, saya takjub. Kalau saya ABCXYZ, canda saya. Sejak saat itu, saya belajar banyak mengenai tes Myers-Briggs tersebut dan tes-tes kepribadian lainnya, seperti asesmen DISC. Semua tes itu menarik, karena kita dibantu untuk memahami diri sendiri dan orang lain dengan cara yang bermanfaat dan mencerahkan dengan menunjukkan kecenderungan, kekuatan, dan kelemahan kita. Jika digunakan secara wajar, tes-tes itu dapat dipakai Allah menjadi sarana yang berguna untuk menolong kita bertumbuh. Kitab suci tidak memberi kita tes kepribadian, melainkan penegasan bahwa setiap orang itu unik di mata Allah. Alkitab juga menunjukkan kepada kita bagaimana Allah memperlengkapi kita semua dengan kepribadian dan beragam karunia unik yang dapat kita gunakan untuk melayani orang lain dalam kerajaannya. Di Roma 12 ayat 6, Paulus menguraikan pemikiran tersebut dengan berkata, kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Karunia-karunia tersebut, menurut Paulus, tidak diperuntukkan bagi kita sendiri, melainkan untuk melayani umat Allah, yaitu tubuh Kristus. Setiap karunia adalah ungkapan kasih dan kebaikannya, yang bekerja di dalam dan melalui kita semua. Dengan karunia yang kita miliki, setiap dari kita dipanggil menjadi bejana unik yang berguna dalam pelayanan kepada Allah. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, karunia apa saja yang Allah berikan kepada Anda untuk melayani orang lain. Jika Anda tidak yakin apa saja karunia yang Anda miliki, siapa yang dapat membantu Anda untuk mengenalinya? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Dalam kitab Roma, pasal 12 menandai sebuah titik balik. Rasul Paulus sudah menguraikan karya keselamatan Allah, dengan Yesus sebagai Adam yang baru, yang datang untuk menebus apa yang telah hilang karena dosa nenek moyang kita di Taman Eden. Kini, Paulus mengarahkan pembacanya untuk melihat bagaimana orang percaya yang telah ditebus Kristus harus menjalani keselamatannya. Pertama, setiap orang yang telah diselamatkan harus menjadi persembahan yang hidup, dengan tujuan untuk menjadi pribadi yang berguna bagi Allah dengan melayani sesama. Kemudian, ia menjabarkan karunia-karunia rohani yang membekali anak-anak Allah dalam pelayanan mereka kepada orang lain. Daftar karunia rohani lainnya terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 7-11, dan peran-peran kepemimpinan dalam karunia untuk gereja dapat ditemukan di Efesus 4 ayat 11. Dengan setiap karunia itu, Roh Kudus memberi kita kemampuan untuk memenuhi peran kita dalam pelayanan rohani yang kita kerjakan. Hidup dalam iman dan kasih. Mengapa tema ini menjadi penting? Karena mengasihi adalah hal utama yang harus kita lakukan setiap saat kepada siapapun. Tanpa kasih semua hidup ini tak ada artinya. Karena kasihlah kita bisa bertahan hidup. Dengan kasih kita bisa menutupi semua kesalahan orang lain. Dan dengan kasih kita bisa menyatukan semua yang tercerai-berai. Kekuatan orang Kristen sepanjang masa menghadapi gejolak, masalah, hantaman dari luar dan dari dalam adalah kasih. Mengapa kita perlu hidup dalam kasih dan iman?
Karena kasih adalah jaminan kesatuan orang percaya. Kita harus hidup dalam ikatan kasih yang sungguh-sungguh, bukan kasih yang didramakan sebagaimana ditunjukkan dalam sinetron-sinetron. Para bintang sinetron menunjukkan indahnya kasih, tetapi yang mereka harapkan sebenarnya adalah uang dan popularitas. Kita diharapkan sebagai pelaku-pelaku kasih tanpa kepura-puraan. Kasih itu mendorong melakukan yang baik, bukan yang jahat. Hidup dalam kasih berarti kita harus hidup saling menghormati. Zaman yang semakin semrawut penuh persoalan terkadang menimbulkan sikap egois, bahkan tidak menghormati orang lain. Akan tetapi sikap saling menghormati menjadikan sebuah masyarakat dan bangsa menjadi besar. Kita bisa melihat bagaimana Jepang yang sangat maju itu tidak pernah mengabaikan saling menghormati sesamanya, termasuk orang lain. Ini terlihat dari sistem antri yang patuh, memberikan tempat duduknya kepada yang lebih tua kalau memang dibutuhkan, tidak merebut hak orang lain walaupun dirinya sebenarnya masih kekurangan, seperti dalam antri makanan waktu tsunami menyerang. Tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas. Bagaimana dengan kita? Tentu keteraturan dan saling menghormati yang dimaksud Paulus di sini adalah keteraturan dan saling menghormati dengan tulus tanpa kepura-puraan. Hidup dalam kasih berarti kita harus saling menasihati agar hidup dalam persekutuan dengan Tuhan serta melayani Dia penuh semangat dan di dalam roh. Semakin sempit waktu dalam mengelola kehidupan sehari-hari. Itulah kenyataan zaman ini. Tapi melayani Tuhan adalah bagian dari menjadikan hidup sebagai ibadah seperti diungkapkan dalam ayat 1. Saya rasa makna ayat ini tidaklah kaku dan mati. Yang jelas melayani Tuhan adalah bersekutu dengan Dia dalam kehidupan kita. Jadi mari sisihkan waktu kita untuk Tuhan, mendengarkan Dia dan melakukan kehendak-Nya. Jika kita mendalami Roma 12 ayat 9-21, setidaknya ada 4 prinsip hidup yang harus kita lakukan agar hidup kita bermakna, yakni: pertama, mengasihi orang jangan pura-pura. Kelihatannya Paulus menyadari kondisi jemaat Roma dalam hal mengasihi. Kasih yang diwujudkan masih tidak tulus, hanya sebatas kata-kata. Paulus ingin jemaat Roma dapat saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bila kasih yang dinyatakan tidak tulus, maka walaupun memiliki tubuh yang baik tetap tidak memiliki makna. Kedua, semangat dalam melayani Tuhan. Paulus menyadari dalam pelayanan bisa terjadi banyak gesekan. Karena itu Paulus menasihati jemaat Roma. Dalam keadaan apapun mereka harus tetap rajin melayani. Tidak boleh kendor, biarlah roh tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Walaupun ada kesulitan, tetap semangat dalam melayani Tuhan. Yang terpenting adalah tetap tekun berdoa. Berdoa berarti tetap bersandar pada Tuhan. Harus tetap sabar menghadapi semua permasalahan yang ada. Tubuh yang baik dan dapat memberikan makna bila tetap semangat dalam melayani Tuhan. Ketiga, senantiasa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Paulus ingin kita bukan hanya dalam suasana hati senang dan hidup berlimpah baru menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tapi ia ingin setiap saat hidup kita harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ketika ada orang-orang di sekeliling kita membutuhkan bantuan kita, kita harus segera memberikan bantuan kepada mereka. Paulus menggunakan kalimat, usahakanlah diri untuk selalu memberikan tumpangan. Paulus bahkan menasehatkan kita harus memberkati orang yang menganiaya kita. Bagaimana kita memberkati orang yang melukai kita? Sangat sulit,
Tetapi untuk menjadikan hidup yang memberi makna, maka kita harus belajar dan berusaha untuk melakukannya. Keempat, memiliki sikap penguasaan diri. Penguasaan diri menjadi kunci kemenangan dari setiap persoalan yang sedang dihadapi, sehingga dalam keadaan apapun mereka tetap dapat menyatakan hidup yang bermakna. Mereka harus menguasai diri supaya jangan menganggap diri mereka pandai. Menguasai diri supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Selalu hidup dalam perdamaian dalam segala kondisi. Jangan menuntut pembalasan. Akhirnya dengan penguasaan diri kita dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nasihat Paulus bukan hanya untuk jemaat Roma pada saat itu, tetapi juga untuk kita sekalian. Sudahkah kita memiliki dan memberikan hidup yang bermakna kepada orang-orang di sekeliling kita? Ada seorang psikolog pernah berkata, kepribadian seseorang bisa dilihat dari cara dia menata kamar dan rumahnya. Jika berantakan, berarti dia juga suka membuat hidupnya berantakan. Kita tidak tahu apakah pernyataan ini bisa diterima oleh semua kalangan atau tidak. Mungkin tidak. Tapi ada benarnya jika kita dinilai berdasarkan apa yang kita lakukan, bukan hanya penampilan luar kita. Karena itu, Paulus bukan hanya menasihatkan untuk mengasihi pada jemaat di Roma, melainkan lebih dalam dari itu, agar mereka hidup di dalam kasih. Hidup dalam kasih berarti berpikir untuk mengasihi, mengatakan untuk mengasihi, dan berbuat kasih secara konsisten senantiasa, artinya terus-menerus pada siapa saja. Kasih ini mesti dimulai dari dalam dulu, karena tidak mungkin orang menghormati kita ketika memberi nasihat jika hidup kita tidak diuji lebih dulu. Apalagi, jemaat Roma saat itu dikelilingi oleh masyarakat yang tidak menyukai mereka. Cara supaya mereka bisa menjadi saksi kebangkitan hanyalah dengan memberitakan bahwa Injil sungguh mengubahkan hidup mereka menjadi lebih manis dan indah, bukan kebalikannya. Hidup yang menerima dan mengasihi, mengampuni dan memaafkan merupakan buah manis yang membuat kita diterima dengan baik oleh lingkungan kita. Insya Allah, memang tidak mudah, tapi jika memang mau dilakukan, hal berat ini akan membuat hidup kekristenan kita diresapi dalam kebahagiaan meski jalan Kristus penuh dengan liku. Tunjukkan dulu kedewasaan iman kita kepada sesama orang percaya, lalu lakukan itu pada masyarakat, maka kita akan membuat Tuhan senang. Jangan menuntut pembalasan. Roma 12 ayat 19 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Pembalasan bukanlah hak kita, melainkan haknya Allah. Bagi orang yang menaruh dendam atau niat pembalasan terhadap orang lain, di dalam hatinya tidak ada hal-hal yang positif, melainkan hanya rancangan-rancangan jahat. Saul menyimpan kebencian dan dendam kepada Daud oleh karena banyak orang mengeluh-elukan Daud. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa, karena hati Saul dipenuhi oleh rasa dendam. Maka ekspresi yang keluar pun hal-hal negatif semata, baik itu melalui perkataan dan juga perbuatan. Pembalasan dendam hanya akan menciptakan penderitaan batin si pelaku. Persoalan membalas dendam tidak ada diajarkan dalam Alkitab. Sejak kita masih anak-anak dulu atau masa menjalani sekolah minggu, orang tua kita tidak pernah mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Hingga hari ini, ajaran orang tua dan guru sekolah minggu kita semasa kecil dulu masih berbekas di dalam ingatan kita.
Itu sebabnya, sikap suka membalas dendam haruslah ditinggalkan di tangan Tuhan. Seperti nas hari ini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah Hakku, Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan, hal itu juga ditegaskan dalam Amsal 20 ayat 22. Janganlah engkau berkata, Aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Perbuatan jahat yang dilakukan orang terhadap kita terkadang memancing emosi kita juga untuk membalasnya. Akan tetapi dengan iman dan percaya kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita bisa menahan diri dan menahan emosi agar tidak terpancing untuk membalas dendam. Kita haruslah melawan pembalasan dendam dengan penuh kasih. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menamparkan pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Yusuf adalah contoh orang yang sanggup mengasihi dan mengampuni musuhnya. Meski dianiaya dan dibuat menderita oleh saudara-saudaranya, Yusuf tidak menyimpan dendam sedikitpun. Tapi ia malah menunjukkan kasih dan kemurahannya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Kita tidak diperkenan membalas dendam kepada musuh karena pembalasan adalah hak mutlak Tuhan. Barang siapa berusaha membalas dendam kepada orang lain berarti ia telah mencuri hak mutlak milik Tuhan. Pembalasan itu bukan hak kita, melainkan milik Tuhan sendiri. Yang menjadi bagian kita adalah mengizinkan Tuhan untuk menangani orang lain. Biarlah Tuhan sendiri yang bertindak karena Ia punya cara dan waktu sendiri untuk menangani masalah yang terjadi. Yang harus dilakukan adalah, jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Jadi cara tepat dalam memperlakukan musuh adalah menunjukkan kasih dan kemurahan kepadanya. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, mengasihi, bermurah hati dan mengampuni musuh adalah bagian kita. Bagian Tuhan adalah menyelesaikan dengan cara dan waktunya sendiri. Karena itu, hindarilah sikap menuntut pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan kepada kita. Bagaimana saya bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Roma 12 ayat 21 mengatakan, jangan kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ayat ini mengikuti nasihat seperti, berbahagialah orang yang menganiaya kamu, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tema dari bacaan ini adalah bagaimana mencintai dengan tulus, dan petunjuknya mengharuskan kita mengesampingkan kecenderungan alamiah kita. Jalan Tuhan selalu menantang sifat kedagingan kita dan memanggil kita untuk hidup pada tingkat yang lebih tinggi dengan kuasa Roh. Cara manusiawinya adalah dengan mengutuk orang-orang yang mengutuk kita dan berusaha mengatasi kejahatan dengan kejahatan yang lebih besar lagi. Namun menurut Roma 12 ayat 21, kita hanya bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan Tuhan lebih kuat dari kejahatan apapun. Yesus adalah contoh sempurna dalam mengatasi kejahatan dengan kebaikan. Ketika mereka melontarkan hinaan kepadanya, Dia tidak membalas. Ketika Dia menderita,
Dia tidak memberikan ancaman. Sebaliknya, Ia mempercayakan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dengan menundukkan dirinya kepada kejahatan para penangkapnya, Dia mengalahkan dosa, setan, dan kematian. Kejahatan mengira ia menang pada hari ketika ia memakukan Kristus di kayu salib. Namun, karena Yesus berserah sepenuhnya pada kehendak dan rencana Bapanya, maka Anak Allah mengalahkan kejahatan mereka dengan kebaikan. Meskipun tindakan melawan Kristus itu sendiri merupakan kejahatan, kematian Yesus dan kebangkitannya kemudian mengatasi kejahatan tersebut dengan membeli pengampunan dan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya. Kita mengatasi kejahatan dengan cara yang sama, dengan kebaikan. Tuhan berkata bahwa pembalasan adalah milik-Nya dan Dialah yang akan membalasnya. Kita dapat mempercayakan diri kita kepada Allah, sama seperti Yesus, dan mengetahui bahwa Dia akan melakukan perbuatan jahat sekalipun yang dilakukan terhadap kita demi kebaikan kita. Ketika kita menolak memberikan tanggapan yang sama terhadap mereka yang menganiaya kita, maka tindakan jahat mereka akan berdiri sendiri, sedangkan pembalasan membawa kita ke tingkat penghasutnya. Ketika dua orang berkelahi, dan yang satu jelas-jelas menyerang yang lain, kejahatan akan disorot agar semua orang bisa melihatnya. Ketika kita membalas kata-kata lembut, kebaikan, atau kemurahan hati kepada seseorang yang telah berbuat salah kepada kita, kita membiarkan pelakunya sendirian dalam kejahatannya. Amsal 25 ayat 21 sampai dengan ayat 22 mengatakan, "Jika musuhmu lapar, berilah dia makanan untuk dimakan. Jika dia haus, beri dia air untuk diminum." Dengan melakukan hal ini, kamu akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan memberimu upah. Paulus mengutip bagian ini dalam Roma 12 ayat 20, tepat sebelum perintahnya untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kata, menumpuk bara api di atas kepalanya, mungkin mengacu pada respons alami musuh terhadap kebaikan. Tidak ada yang membuat kita merasa lebih malu dengan tindakan kita selain seseorang yang bereaksi terhadap perilaku kita yang menyakitkan dengan pengampunan yang lembut. Kebaikan di hadapan ketidakbaikan menunjukkan perbedaan yang mencolok di antara keduanya. Tujuan dari reaksi lembut terhadap musuh bukanlah untuk mempermalukan atau mendapatkan keputusan akhir, melainkan untuk membantu memfasilitasi pertobatan pada pelaku kejahatan. Jika kita mengingat beberapa hal penting, kita sedang dalam perjalanan untuk mengatasi kejahatan dengan kebaikan. 1. Saya bukan hakim, Tuhan adalah, Dia akan melakukan apa yang benar. 2. Sebagai seorang Kristen, tanggapan saya terhadap kejahatan tidak boleh meniru perilaku dunia tetapi mencerminkan Kristus yang ada di dalam saya. 3. Menatap Yesus membantu saya mengetahui bagaimana merespons ketika saya diperlakukan buruk. 4. Tuhan selalu mengawasi dan mengevaluasi pilihan-pilihan saya, dan Dia ingin memberi imbalan kepada saya karena menaatinya. Yesus mengingatkan orang Farisi bahwa setan tidak dapat mengusir setan. Demikian pula, kejahatan tidak bisa mengusir kejahatan. Respons yang jahat hanya melipat gandakan kejahatan. Ketika kita menanggapi kejahatan dengan kerendahan hati dan kasih karunia, kita membuktikan bahwa kebaikan menang atas kejahatan. Kita tidak bisa menghentikan orang lain melakukan kejahatan, tapi mereka tidak bisa memaksa kita untuk ikut serta bersama mereka. Tidak diperlukan kekuatan, keperkasaan, atau kebijaksanaan untuk membalas pelaku kejahatan.
Namun, membalas kebaikan dengan kejahatan adalah salah satu unjuk kekuatan terbesar. Saling mengasihi, Roma 12 ayat 10 berkata, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Saling mengasihi berarti ada dua pihak yang sama-sama memberi kasih. Kasihnya bergayung sambut, tidak bertepuk sebelah tangan. Kata saling memberikan makna yang mendalam dalam nas hari ini. Ada dua kata saling dalam nas ini, yakni pertama, saling mengasihi sebagai saudara. Paulus menasihatkan agar anggota-anggota gereja harus saling mengasihi sebagai saudara. Kita harus memiliki kasih persaudaraan atau brotherly love antara satu dengan yang lainnya. Orang Kristen saling mengasihi karena mereka adalah satu keluarga. Allah adalah Bapa mereka, dan mereka satu sama lain adalah saudara dan saudari di dalam Tuhan. Mereka bukanlah orang asing satu sama lain. Gereja Kristen bukanlah suatu kumpulan dari para kenalan, juga bukan kumpulan dari para sahabat, tetapi mereka adalah satu keluarga di dalam Allah. Para anggota keluarga jemaat haruslah menghidupkan kasih kekeluargaan mereka. Kasih kekeluargaan ini perlu dihidupkan agar kita tidak jatuh di dalam kasih yang tidak tulus atau kasih yang pura-pura. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kedua, saling mendahului memberi hormat. Pengertian rasa hormat di sini mencangkup sikap menunjukkan penghargaan, apresiasi, pujian, sergimentar positif. Sejak kita membuka mata dan bangun di pagi hari hingga menutup mata di malam hari, sebenarnya ada banyak orang yang berjasa di sekeliling kita. Mulai dari istri yang mempersiapkan sarapan dan segala perlengkapan suami serta anak-anak sebelum berangkat kerja dan pergi ke sekolah, petugas kebersihan di kantor, hingga tim pelayanan di gereja, adalah sedikit contoh orang yang jasanya tidak bisa kita balas dengan uang atau tenaga kita. Namun dengan seuntai senyuman manis di bibir, sepotong ucapan terima kasih, serta sedikit pujian atas penampilan mereka hari itu, kita bisa menyatakan rasa hormat dengan penghargaan kepada mereka. Hormat akan membuka akses. Ketika kita berlaku hormat, maka kita juga akan mendapatkan hormat. Seringkali kita tidak mendapatkan hormat karena kita memang berlaku tidak hormat. Kita menghormati bukan dengan sekedar mengangkat tangan atau berkata santun. Ketika kita datang tidak terlambat, mengerjakan tugas sebaik-baiknya, berpakaian serasi dan terbaik, mengembalikan motor dalam keadaan bersih dan bensin penuh, mengembalikan baju dalam keadaan bersih dan rapi, memasak makanan terenak, merapihkan kamar dan rumah kita, memberikan penampilan atau pertunjukan terbaik. Itu artinya kita sedang menghormati Tuhan, menghormati diri kita dan menghormati orang lain. Wajarlah ketika kita melakukannya, maka kita pun memperoleh hormat dari orang lain. Orang lain akan lebih mendengarkan pendapat kita, memberi kesempatan lebih banyak, mempercayakan lebih banyak hal, menaikkan nilai atau jabatan kita dan termasuk menambah pendapatan atau penghargaan kita. Ada suatu kebiasaan yang paling dikenang dari kehidupan Presiden pertama RI, Soekarno, yaitu suka memberi pujian kepada lawan bicaranya. Presiden Soekarno selalu bisa menemukan sesuatu yang baru atau minimal hal menarik dari orang yang ia ajak bicara. Kebiasaan positif ini membuat beliau cepat diterima di dalam pergaulan internasional. Banyak orang menaruh hormat atau apresiasi merupakan salah satu teknik yang paling efektif
untuk membangun komunikasi yang berhasil. Semua orang pasti senang saat beroleh rasa hormat atau penghargaan dari orang lain. Uniknya, saat kita memberikan pujian kepada lawan bicara, mungkin karena pakaiannya yang bagus, atau karena tata riasnya yang menarik, lawan bicara biasanya akan berganti memuji kita. Itulah indahnya saling memberikan hormat satu sama lain. Kita bisa belajar bahwa sikap saling mendahului dalam memberi hormat ternyata merupakan salah satu perwujudan dari kasih. Kemampuan untuk memberi hormat ternyata merupakan salah satu perwujudan dari kasih. Kemampuan untuk memberi rasa hormat kepada orang lain adalah sesuatu yang dipelajari. Jadi bukan serta-merta ada di dalam diri seseorang. Umat Tuhan harus belajar untuk berlomba untuk memberi hormat satu dengan yang lain. Dengan demikian tidak ada lagi sungut-sungut, yang ada hanyalah sekumpulan orang yang saling menaruh hormat satu sama lain. Jika kebiasaan ini sudah menjadi budaya, maka tidak mustahil bahwa apa yang tertulis di dalam Mazmur 133 ayat 1 akan tergenapi. Yaitu saat kita hidup bersama dengan rukun makan Tuhan berkenan dan Ia pun akan memerintahkan berkat-Nya turun atas kita. Karena itu, marilah saling mengasihi sesama saudara dan saling mendahului memberi hormat. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Bapa, terima kasih atas segala karunia yang Engkau berikan kepadaku. Tolonglah aku menerima cara-Mu dalam memperlengkapiku untuk mengasihi dan melayani sesamaku dalam kerajaan-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.